Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-93 majalah Narwastu. Ini adalah podcast kami di akhir tahun 2023 sebelum kita memasuki tahun baru 2024. Kali ini kami kedatangan sahabat Narwastu yang juga seorang pengacara, advokat senior yang tidak asing lagi di kalangan pengacara nasional, yaitu Bapak Said Damanik SHMH. Beliau ini tidak asing lagi di kalangan pengacara. Beliau adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi kita akan berbicara nanti tentang Natal, juga tahun baru 2024, termasuk tentang pencalekan beliau yang pada pemilu 2024 ini maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo. Baik, para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan aktivis HAM yang juga seorang pengacara yang dikenal sangat inspiratif, visioner, dan peduli pada persoalan gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Ya, shalom Bang Said, apa kabar? Baik, selamat pagi. Shalom Pak Jondro dan sahabat-sahabat Narwastu dan pendengar. Sahabat-sahabat setia yang mengikuti podcast ini, kiranya semuanya tetap semangat, penuh sukacita di dalam menjelang akhir tahun dan menjelang menyambut perayaan Natal dan tahun baru yang akan datang. Baik, Bang Said, Abang kan pernah menjadi majelis gereja di GPB Immanuel Kota Bekasi ya. Boleh Abang cerita bagaimana dulu tradisi Abang kalau umpamanya tiba Natal dan memasuki tahun baru dalam keluarga, termasuk dalam gereja? Silakan Bang. Saya biasa aja, waktu itu sempat ada 16 tahun menjadi penatua di gereja GPIB Immanuel Bekasi, bola kapal, dan pernah menjadi pengurusnya, ketua 2 dan ketua 3 PHMJ. Saya menghadapi akhir tahun biasanya sama keluarga itu mencoba dengan sukacita, dengan doa bersama, dan menyambut tahun baru juga bersama-sama, menikmati sukacita bersama, berkeluarga maupun mengikuti tentu banyak ibadah-ibadah perayaan Natal dan undangan-undangannya yang kita coba hadiri, karena undangan itu memang dengan penuh sukacita diajak untuk kita hadir di sana. Kiranya semua kita harapkan kepada bangsa ini, masyarakat juga tetap sukacita akhir tahun ini 2023 dan menyambut tahun 2024. Iya. Dibanding Natal yang lalu Bang, kita waktu itu menghadapi pandemi COVID. Sekarang kita berada juga di tahun politik 2023-2024. Apa menurut Abang bedanya Natal kali ini? Apalagi kita akan memasuki tahun baru dan Abang juga kebetulan maju jadi caleg. Bung Jondro, saya ini satu pertanyaan yang sangat menarik buat saya dan sangat aktual dan sangat tepat gitu ya. Sangat sedih memang, sangat memprihatinkan pada saat Natal tahun yang lalu, pada saat COVID masih mengganas, masih situasinya masih rawan gitu. Memang semuanya mengantisipasi, bukan hanya bangsa Indonesia, juga dunia. Kiranya semua lebih hati-hati, lebih berdiam diri, lebih banyak berdiam di rumah, aktivitas juga agak pasif gitu ya. Sungguh prihatin waktu itu memang, tapi puji Tuhan bangsa Indonesia bisa menyelamatkan dirinya dengan cara-caranya, nggak harus lockdown, betul-betul nggak boleh beraktivitas seperti beberapa negara. Tapi kita dengan pimpinan Pak Presiden Jokowi bisa mengantisipasi, tetap menjaga kesehatan, nggak boleh keluar, tapi perhatikan ada beberapa poin itu. Nah itulah, jadi cuci tangan dan sebagainya, vitamin C, pakai hand sanitizer. Ya, jadi memang betul-betul banyak sekali yang harus diwaspadai, yang dijaga, jadi sangat prihatin. Tapi sekarang puji Tuhan, sekarang pada tahun politik lagi, betul-betul bebas kita melakukan aktivitas, dan pemerintah selalu membimbing supaya bisa mengantisipasi hal yang lebih baik lagi. Walaupun sudah tidak kelihatan lagi COVID ini ataupun sudah mulai menghilang, tapi tetap jaga kesehatan diingatkan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan gitu ya. Walaupun saya dengar terakhir ini ada lagi melalui penyakit ini dari Singapura, tapi ternyata pemerintah bisa mengantisipasi, mudah-mudahan gitu ya, nggak terlalu mengkhawatirkan. Tambah lagi dengan situasi dinamika politik yang begitu tinggi gitu ya. Saya berterima kasih kepada bangsa ini, pada para elit politik, juga elit pimpinan pemerintahan
bisa mengantisipasi supaya kita doakan bersama supaya pemilu ini berjalan dengan damai, kompetitif, sehat, dan tenang dan lancar semuanya, dewasa gitu ya menyikapinya gitu ya, baik para capres dan pendukungnya maupun para caleg-caleg mulai dari pusat sampai dengan daerah tingkat 2. Iya. Para sahabat Narwastu, perlu saya sampaikan, ini Bang Said Damak ini sebagai aktivis HAM, setiap Natal kalau ada gangguan beribadah di tengah umat Kristiani, beliau ini paling lantang berteriak supaya pemerintah, aparat keamanan bisa menjaga keamanan umat Kristiani beribadah. Apa harapan Abang, Bang? Kalau tahun-tahun yang lalu kan kalau ada gangguan beribadah di masa Natal, Abang selalu berteriak lantang bicara di media. Apa harapan Abang dalam ibadah umat Kristiani tahun ini? Saya berharap betul-betul seluruh warga negara Indonesia, apapun agamanya, suku dan sebagainya, latar belakangnya, sosial ekonomi dan sebagainya, betul-betul menjadi seorang warga negara yang betul-betul Pancasilais dalam praktek gitu ya. Jadi jangan sampai NKRI ini kita terlantarkan atau kita main-main dengan itu ya. Ideologi Pancasila itu betul-betul perekat dan harus betul-betul berdaulat dalam praktek kehidupan masyarakat dan bangsa gitu ya. Itulah gunanya Pak Jondro. Saya ingin melayani melalui pencalekan ini di DPRD Kota Madi Bekasi melalui Partai Perindo. Saya ingin bersaksi, saya ingin melayani, berbuat sesuatu yang betul-betul menghimbau kepada masyarakat supaya jadilah kita menjadi masyarakat Pancasilais yang dalam arti nyata gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai apapun agamanya, ibadah dimanapun, apapun dilakukan ibadahnya, tetap mengutamakan kebersamaan, toleransi yang tinggi dan juga kerukunan dan damai sejahtera gitu ya. Kalau udah nggak ada kedamaian, makanya tagline saya di pencalekan DPRD Kota Bekasi adalah adil, satu, sehat dan sejahtera. Semua nggak ada gunanya kalau nggak ada keadilan. Saya tahu dalam praktek, dalam 37 tahun saya sebagai pengacara, penasihat hukum, banyak sekali hal-hal yang ketidakadilan di banyak sisi kehidupan. Di samping hal yang baik tentu ya. Juga saya melihat tadi kadang-kadang masih ada tantangan soal beribadah dari agama-agama tertentu. Nah sekarang ini mestinya tidak ada terjadi lagi mestinya ya. Makanya saya bilang bahwa selain keadilan, persatuan, kerukunan, toleransi dan kebersamaan itu harus penting. Baru tagline saya yang ketiga adalah sehat gitu ya. Nggak ada gunanya kita banyak duit ataupun punya segalanya tapi tidak sakit atau sakit ya, tidak sehat gitu ya. Jadi kesehatan itu penting. Kesehatan itu adalah milik seluruh warga negara ya, bukan hanya yang kaya gitu ya, tapi menengah bawah pun, atas menengah bawah semua menikmati itu ya. Saya berharap nanti dalam salah satu program saya adalah sebagai warga negara, sebagai anggota DPRD kelak kalau dipercayakan Tuhan dan masyarakat adalah selama 5 tahun ini betul-betul kesehatan dialami semua masyarakat apapun kelasnya gitu ya, supaya bisa menikmati kesehatan. Kalau sakit dilayani betul dari rumah sakit tanpa memilih apakah punya uang dan tidak gitu. Karena itu undang-undang. Ini negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 45 gitu. Jadi karena negara hukum berarti semua harus patuh hukum dan melaksanakan itu dengan benar. Walaupun saya lihat kadang-kadang di tingkat pimpinan Departemen Kesehatan maupun pimpinan rumah sakit sebenarnya mereka paham gitu. Tapi karena tingkat bawah saya melihat belum begitu dijalankan dengan baik dan benar gitu ya. Jadi sifat komersialisasi kesehatan masih kentara sekali terjadi gitu ya. Baru yang terakhir adalah kesejahteraan. Gak ada gunanya kalau masyarakat agak sulit untuk makan besok gitu ya, agak sulit untuk menikmati, keluarganya menikmati sukacita damai sejahtera, bisa menikmati 4 sehat 5 sempurna ya, atau sehat dengan dalam arti menikmati makan minum dan hidup sehari-harinya, punya tempat tinggal yang layak dan sebagainya gitu. Itu memang perjuangan kita yang terus menerus. Antara lain itulah yang akan sangat keras dan tegas dan terus menerus saya gaungkan kalau Tuhan percayakan, masyarakat percaya memilih saya di Kota Bekasi untuk menjadi anggota DPRD pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti, saya akan betul-betul ingin mempraktekkan itu dengan nyata, bukan hanya janji gitu ya, dan merealisirnya dan perjuangkannya. Karena secara hukum tata negara, kebetulan itu adalah skripsi S1 saya di bidang hukum tata negara, saya tahu persis bahwa sebetulnya semua sama di mata hukum dan semua lapisan masyarakat harus memperhatikan pentingnya kesehatan, kesejahteraan. Tapi dalam kenyataannya kan banyak apa aja aparat atau pejabat itu juga pilih bulu gitu ya, melihat orang siapa dan sebagainya gitu. Padahal itu nggak boleh terjadi dan saya akan memperjuangkan itu betul-betul masyarakat bawah, terutama kalau kita bicara sosiolog katakan ada 3 klasifikasi masyarakat, atas, menengah dan bawah. Kalangan bawah itu banyak sekali jumlahnya ya, dengan pendapatan yang sangat terbatas
dan minim gitu harus betul-betul diperhatikan, dibantu sama dengan posisi masyarakat menengah dan atas. Iya. Saya kira itu tujuan program saya. Para sahabat Narwastu, perlu kami sampaikan juga, Bang Said Damanik ini yang termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2013 pilihan majalah Narwastu, dalam podcast yang lalu pernah kami sampaikan, dilihat dari popularitas, reputasi beliau ini sebenarnya lebih pas sebagai caleg DPR RI, tapi lebih memilih di kota Bekasi. Kita ingin tanyakan ke beliau, bagaimana Bang sambutan masyarakat kota Bekasi setelah mereka tahu Abang jadi caleg? Apalagi Abang sudah dalam beberapa bulan ini sudah belusukan ya? Ya, jadi terima kasih Bung Jondro, bahwa saya sebetulnya awalnya hanya ingin melayani. Terus ada beberapa teman mengajak saya untuk aktif di Partai Perindo. Terus akhirnya puji Tuhan saya bersyukur alhamdulillah bahwa Ketua Perindo Bekasi melihat latar belakang saya dan riwayat hidup saya, meminta saya menjadi penasehat langsung oleh Perindo. Berarti penasehat dia juga, penasehat pengurus, padahal baru aktif gitu, tapi mungkin lihat riwayat hidup saya. Yang kedua juga bahwa setelah pencalekan pun saya bersyukur sama Tuhan ya, bahwa saya ingin memang berperan lebih banyak gitu ya, harus ada semacam jaminan bisa jadi gitu, kira-kira begitu ya. Antara lain adalah kalau bisa saya nomor 1 gitu kan, tapi ternyata itu Tuhan izinkan, dan juga para pimpinan Perindo juga. Padahal Abang tidak meminta ya? Iya, jadi mereka menempatkan saya menjadi caleg nomor 1 untuk daerah pemilihan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Saya ingin bersyukur gitu ya, mudah-mudahan kalau ini jadi, saya ingin betul-betul menggunakan kepercayaan ini dengan sungguh-sungguh dalam praktek gitu ya. Terus terang saya bukan cari popularitas, saya bukan cari uang, karena saya pengacara cukup hidup saya untuk sehari-hari gitu loh. Tapi saya ingin melayani dan ada kesempatan menjadi caleg DPRD Kota Bekasi. Inilah kesempatan untuk berbuat langsung ke masyarakat gitu ya. Karena saya tahu persis apa peran eksekutif, peran legislatif, peran yudikatif gitu ya. Jadi karena peran legislatif saya tahu persis, kenapa nggak saya berbuat gitu ya. Karena pun S1 saya, S2 saya adalah hukum, dan juga saya sebagai penasihat hukum sudah 37 tahun. Banyak perkara sudah saya tangani, saya sudah capable, sudah pengalaman lah ya, dan saya juga ingin berintegritas bahwa dimanapun saya berada, dimanapun kita berada, siapapun dia harus menikmati keadilan. Begitu Bang ya? Saya kira itu. Iya. Kembali soal kiprah Abang sebagai pengacara dan juga sebagai seorang caleg. Abang pernah menyampaikan ratusan kasus hukum sudah pernah Abang tangani, dan banyak yang masuk media dan jadi perhatian publik, bahkan viral di media ya. Ya. Abang pernah bilang hanya kasus terorisme yang belum pernah Abang tangani ya? Saya terima kasih Bung Jondro. Saya senang sekali dan saya simpati, sangat care dengan teman-teman, saudara-saudara, juga teman-teman Partai Perindo dan kawan-kawan relasi lainnya. Sangat senang untuk saya menjadi caleg gitu ya. Saya ingin melayani melalui DPRD Kota Bekasi. Mereka sangat mendukung gitu ya, juga pimpinan saya di Partai Perindo ini juga saya dengar menjadikan saya perhatian, juga teman-teman, saudara-saudara gitu ya. Saya sekarang ingin terus menggunakan waktu ini dengan baik gitu ya. Termasuk saya juga di sini, kalau ada rekan-rekan yang tinggal di Bekasi, secara khusus Bekasi Selatan, Bekasi Timur, tolonglah percayakan saya untuk duduk di DPRD Kota Bekasi supaya saya bisa menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran, suara keadilan melalui DPRD. Karena saya tahu persis secara hukum tata negara bahwa semua masyarakat sama memang, tapi para pejabat, para pimpinan negara, para penegak hukum harus betul-betul memperhatikan suara rakyat melalui wakilnya gitu. Jadi itu saya gunakan kesempatan itu supaya mereka baik peradilan, baik pun eksekutif, para pejabat dalam hal ini tentu mulai dari kelurahan, lurah sampai wali kota dan semuanya itu saya ingatkan bahwa menjadi kontrol sosial, bahwa nggak bisa enggak dan nggak banyak alasan, bahwa keadilan harus dijalankan dengan baik dan benar tanpa pilih bulu. Saya kira itu antara lain yang terus-menerus saya akan suarakan gitu ya. Saya nggak pernah takut, dan saya takut pada Tuhan untuk itu. Jadi bahwa kehidupan saya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masyarakat semuanya, itu aja. Begitu ya. Yang terakhir Bang, ada yang Abang mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu? Kita sekarang berada di masa Natal dan akan memasuki tahun baru 2024. Terima kasih Bung Jondro, teman-teman Narwastu ini juga. Terima kasih sudah mendukung saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Pertama sekali, selamat mengakhiri tahun 2023. Dan juga menyambut bagi yang merayakannya, saudaraku yang menyambut Natal dan Tahun Baru, kiranya makna Natal ini sangat berarti dalam kehidupan kita secara pribadi maupun sebagai bangsa ya, bahwa semuanya akan menjadi lahir baru dan semua
situasi yang menjadi penuh semangat, ada kekuatan baru untuk mengakhiri tahun 2023 dan menghadapi tahun 2024, dan penuh keyakinan di tahun baru tahun 2024 ini sama-sama kita ada kemajuan di segala bidang kehidupan siapapun dia, baik individu maupun keluarga maupun komponen-komponen bangsa, lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Saya harapkan nanti kalau saudara-saudaraku Tuhan percayakan, saya ingin memberikan fungsi legislatif Kota Madya Bekasi lebih berperan, lebih berarti bagi masyarakat dan bangsa, khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Iya. Bang Said, terima kasih atas perbincangan kita pada akhir tahun 2023 ini. Para sahabat Narwastu, sebagai sahabat lama, sebagai figur yang pernah masuk dalam tokoh Kristen inspiratif di majalah Narwastu, tentu kami juga berdoa dan berharap Bang Said Damanik ini bisa kelak duduk sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Dan jangan lupa para sahabat Narwastu, beliau adalah caleg DPRD Kota Bekasi Dapil 1, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, nomor urut 1. Kita berdoa, kita berharap Bang Said tetap semangat, sehat, dan Tuhan kiranya memberkati perjuangan Abang. Amin. Terima kasih. Baik, para sahabat Narwastu, itulah akhir dari perbincangan kami dengan Bang Said Damanik. Ini juga akhir dari podcast kami di akhir tahun 2023. Akhirnya kami sampaikan shalom, salam sehat, salam damai dan kasih Natal, dan selamat menyambut tahun baru 2024 buat kita sekalian. Salam kasih Narwastu dan Tuhan memberkati Indonesia.